Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa'asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutawalli dari wali min awliyaillah Al-Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dan al-mutawalli beliau yaitu Al-Habib Hasan bin Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Mata'ana Allah hayati wa nafa'ana Allah bi'ilmihi wa amalihi. Kemudian para habaib dan kiram, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Habib Taufik Segaf bin Abdul Wahab Pusat, ada juga Habib Jindan bin Masyarakat Jindan, dan juga para habaib yang hadir, ada Habib Hasan Al-Abbas, Habib Ali Al-Bahar dan lain-lain. Juga para pemerintah, ada Ketua Umum MPR RI Pak Ahmad Muzani, hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau di dalam senantiasa istiqomah hadir dalam acara-acara habaib, acara-acara para ulama, dan juga mudah-mudahan saya titip pesan beliau bisa mempersatukan pecah belah yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang anti-Islam saat ini. Kemudian akhirnya antara kiai, habaib diadu, antara ulama dengan ustadz diadu. Ini mudah-mudahan tugas beliau berat. Dan juga dari Kementerian Agama juga mudah-mudahan Allah jaga beliau, hafizahullah. Mudah-mudahan beliau juga bisa menyampaikan saran ke Pak Menang yang terhormat Profesor Nasaruddin Umar untuk juga ikut serta membahas masalah ini sehingga bisa dinetralisir. Kasihan masyarakat. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang hadir, hari ini kita melaksanakan sesuatu yang sangat mulia, yaitu memperingati ada dua acara. Satu, memperingati lahirnya manusia paling mulia di bumi maupun di langit, di dunia maupun di akhirat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan itu dalam hati kita, ya, bahwa setiap kali kita hadir dalam acara maulid, kita sedang memperingati hadirnya manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di seluruh alam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Taufik sudah menyampaikan, nanti juga mungkin para ulama dan saya ingin berbagi beberapa mutiara yang luar biasa di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yuk kita lihat kesabaran beliau. Saya yakin di majelis ini banyak orang sabar. Sabar dengan penyakit, sabar tidak punya uang, sabar dengan tidak punya pekerjaan, macam-macam cobaan. Tapi tidak ada manusia yang lebih sabar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sampai dikatakan fasbir kama sabara ulul azmi min rusul. Kata Allah SWT, sabarlah kamu ya Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi min rusul. Ulul azmi min rusul itu kata para ulama ada 5 nabi yang paling mulia. Dari yang paling duluan Sayyidina Nuh alaihissalam, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mana yang paling mulia? Bagaimana jadi kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada tandingannya kita. Dari sejak 3 bulan sebelum beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Kemudian
hasil tersebut diambil sama ibu susunya, ya, Suwaibah atau Halimah Sa'diyah. Berapa lama? 5 tahun. Lalu anak kecil itu pulang, ketemu sama ibu kandungnya. Hanya setahun dipanggil ibu kandungnya juga sama Allah. Udah yatim piatu. Ma'yustafad min hadhihi qissah. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kalau ada umatnya yang yatim, yang piatu, bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga yatim piatu, dia sabar. Masa saya enggak sabar? Apa sampai di sini berhenti coba? Enggak. Kemudian beliau tinggal sama kakeknya, sama beliau sama kakeknya pun sayang sama beliau, Abdul Muthalib. Dipanggil juga 2 tahun kemudian kakeknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tinggal sama pamannya. Kemudian pada saat beliau sedang sangat membutuhkan bantuan pamannya, dakwah di Mekah dimusuhi, ditaruh kotoran unta, lagi rukuk, lagi sujud. Dalam keadaan seperti itu, Allah ambil 2 orang yang beliau cintai. Pamannya meninggal, Abu Thalib. Istrinya Sayyidatina Khadijah meninggal. Istrinya yang memberikan dana donatur kepada dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Pamannya yang melindungi dari siksaan orang-orang kafir, pejabatnya. Dua-duanya dipanggil sama Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa berhenti sampai di situ? Pengen punya anak laki-laki, dikasih, panggil sama Allah. Pengen punya anak laki-laki, dikasih lagi Abdullah, dipanggil sama Allah. Pengen punya anak laki-laki lagi, dikasih Ibrahim. Bayi itu masih merah, dikatakan sakit, dipanggil sama Sayyidina Muhammad SAW. Bayi itu ya tak, nafasnya sakaratul maut, diperlukan Sayyidina Muhammad SAW, mengalir air mata beliau. Ada sahabatnya yang nanya, ya Rasulullah, mahadi, bukankah kita harus sabar? Kenapa Anda nangis? Apa jawab beliau? Hadihi rahmatul min indillah. Air mata adalah kasih sayang yang Allah kasih kepada hamba yang penyayang. Mata saya boleh nangis, hati boleh sedih, tapi mulut saya tidak akan bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi. Itu kesabaran, masih banyak kan. Kemudian yang kedua, saya berikan juga tentang kisah tentang kesabaran beliau, sekarang kasih sayang beliau. Kata Allah di dalam Quran, di ayat yang sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau di majelis ini ada orang yang penyayang, tidak ada seujung kukunya dengan kasih sayangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan beliau lihat seorang ibu lagi gendong bayinya, diangkat bayi, dicium, dipeluk, diangkat. Lalu beliau bilang sama sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu sayang betul sama anaknya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku kepada seluruh umatku lebih sayang dari ibu itu kepada anaknya. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi kalau umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencintai Sayyidina Muhammad jadi nomor 1 dibanding seluruh alam, bahkan dibanding dirinya sendiri, itu keimanan kita kurang. Kata baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Katanya diriwayatkan Imam Bukhari dan Sahih, ya. Enggak sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, seluruh manusia.
Kenapa? Kasih sayangnya beliau luar biasa. Satu kesempatan Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, minta didoakan sama beliau. Lalu didoakan sama beliau, ya Allah ampuni Aisyah, sayangi Aisyah, berikan keberkahan kepada Aisyah, dan seterusnya panjang doa beliau. Lalu Sayyidatina Aisyah senang sekali, wajahnya berbinar-binar. Ya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wahai Aisyah, apakah anda bahagia? Doakan beliau. Bala ya Rasulullah, mau bahagia banget. Kata baginda Nabi SAW, sungguh aku tiap waktu mendoakan seluruh umatku itu berdoa seperti itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Tiap waktu doa kita. Sementara kita baca sirahnya aja males, salawat juga kurang, ngikutin akhlaknya juga males, malah ngikutin artis, malah ngikutin pemain bola, malah ngikutin macam-macam. Yang orang-orang itu kalau kan ketemu sama kita, nggak bakal menyapa kita, kenal juga enggak, dipasang fotonya di rumah, dipuja-puja, diikutin pakaian, kenal juga enggak. Kalau kita ketemu mungkin dia dorong kita. Apa urusannya? Harusnya cinta kita adalah kepada Sayyidina Muhammad. Saya bisa menceritakan banyak dari contoh-contoh akhlak beliau, tawadhu'nya beliau, keadaan beliau, dermawan beliau, tidak ada tandingannya. Tapi karena waktu saya pesan ini 10 menit, insya Allah 10 menit saya sampaikan. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tidak sekalian, sekali lagi hadirkan wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam kehidupan kita, dalam segala urusan, cara senyumnya, cara bicaranya, cara jalannya, cara duduknya, berpakaiannya, semua kita coba ikuti beliau. Mudah-mudahan nanti ketika jumpa dengan beliau, beliau pun bangga dengan kita. Setidaknya saya umatnya kecil ya Rasulullah, di tengah sekian miliar umatmu, tapi saya mengikuti sunnahmu sampai saya berjumpa dengan engkau sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ani wa iyyakum. Kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dari kebodohan saya sendiri. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.